sehinggalah 60 tahun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, benar Nabi dalam berbagai sabdanya. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah berkenan kita hidup hingga mengakhiri tahun 1430, dan juga sekaligus Allah membenarkan kita menikmati tahun baru 1431 2010. Semoga saja pergantian tahun ini membangkitkan gairah semangat kita, semangat baru, minda yang baru, dan langkah-langkah yang baru, azam-azam yang baru. Artinya kita tidak boleh lagi berada pada takuk yang lama. Hendaklah kita mengalami perubahan dalam bentuk kemajuan. Kemudian hakikat yang harus kita terima ialah di mana Allah mengatakan manakala umur kita ini semakin bertambah, kita pasti akan mengalami kekurangan demi kekurangan. Jadi masuknya tahun 2010 ini atau 1431 ini semuanya mengingatkan kepada diri kita masing-masing bahwa umur kita semakin bertambah pada zahirnya dan berkurang pada hakikatnya. Nah, jadi manakala kata Allah umurmu itu bertambah, maka kamu pasti mengalami kekurangan-kekurangan. Kalau kemarin tahun 2009 barangkali kaki sakit sebelah, lutut sebelah, maknanya tahun 2010 ini 12 lah. Itu hakikat. Dan manakala kita berobat, makan obat lah, makan pil, jumpa dokter, mengatakan bahwa kita ni sakit lutut, dia kasih pun obat. Kita makan itu obat lutut, insyaAllah penyakit lutut hilang. Tapi telinga pula menderu. Dia begitu. Ya, sebab kita masing-masing mengalami kekurangan demi kekurangan. Jadi manakala kita tadi pergi dokter lagi untuk periksa telinga yang menderu, Pak Dokter, alhamdulillah sakit lutut saya hilang, tapi telinga pula berderu je sekarang ni. Hari-hari macam tsunami saya dengar. Lalu doktor beri obat sakit telinga. Makan obat alhamdulillah, hilang penyakit telinga menderu. Dah buah pinggang pula detek dia. Nah, inilah terus. Makanya Allah menyebutkan di lain ayat, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Peralihan masa itu kata Allah adalah bagi kamu menunggu giliran sebenarnya. Ya. Peralihan masa itu, bertukarnya masa. Hari bertukar pada minggu, minggu bertukar kepada bulan, bulan bertukar kepada tahun, tahun berganti tahun. Itu kata Allah adalah bagi kamu menunggu giliran. Jadi 2009 giliran belum sampai, tapi 2010 tak siapa yang jamin. Jadi bersiap-siaplah kita menerima berbagai kemungkinan yang mungkin saja terjadi. Apatah lagi di belakang ini kita tengok penyakit aneh-aneh. Sakit tak sebab apa, meninggal lebih. Tadi Pak Haji Sulaiman bilang dengan saya, tak sakit Ustaz, meninggal. Memang begitu. Sekarang nak bersin pun hati-hati. Mana tahu belum habis. Itu makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita manakala bersin tu, apa kita ucapkan? Alhamdulillah. Bagi yang kita dengar ni, apa jawabannya? Yarhamukallah. Alhamdulillah maknanya segala puji bagi Allah. Yarhamukallah, Allah merahmatimu. Kenapa itu? Mengikut undang-undang sains, ilmu sains, manakala jantung berhenti, berhenti hidup. Ya kan? Manakala jantung itu berhenti, mana orang itu mati. Jadi waktu kita bersin tu, jantung itu berhenti.
Kemudian boleh hidup balik. Alhamdulillah. Lalu kita dengar, yarhamukallah, benar-benar kamu dirahmati Allah. Engkau mati, hidup balik. Nah, jadi sekarang ni pun nak bersin pun hati-hati. Begitu rapuhnya umur manusia hari ini. Sebagaimana rapuhnya dia punya fizikal. Fizikal kita ni tak macam fizikal orang dulu. Orang dulu ni kuat-kuat. Termasuk Pak Haji Sulaiman berapa tahun? 75? 76? Subhanallah. Tapi beliau ni orang dulu. Kalau Leman sekarang tak boleh. Ini Leman dulu punya orang. Leman sekarang tak boleh. Saya katakan lu, atuk saya umur 81 tahun. Gigi satu batang pun tak tercabut. Mata tak pakai kacamata. Dia boleh lagi masukkan benang lubang jarum. Tak pakai kacamata. Sekarang usah karena masuk benang lubang jarum, masuk pintu 5 kali terantuk. Tak nampak lubang pintu. Dan 5 kali ganti pintu tu. Suami masuk berdebam, langgar. Isteri pun langgar, anak pun langgar. Retak-retak di pintu. Nah, dulu susah orang mau beruban. Sekarang 30 dah beruban dah. Dulu 70 belum lagi beruban. Ini akibat pemakanan ya. Jadi hakikat inilah sekarang ni kata Allah, yang mana perubahan yang kamu hadapi, suasana keadaan yang kamu hadapi, di mana juga perubahan itu membawa kepada fisik kita. Ini. Jadi oleh karena itu peluang yang ada ini, kata Rasulullah, kamu diberi hidup oleh Allah 60 tahun. Mungkin ada bertanya, Ustaz, kata Pak Sulaiman, saya sudah lebih 70 apa? Tapi Nabi kata 60. Maknanya, kalau hidup kita itu sudah 60 ke atas, banyak masalah-masalah yang timbul. Tapi kalau 60 ke bawah, insyaAllah boleh steady lagi tu. Makanya Nabi wafat 63 tahun. Ibaratkan kita beli kereta baru. Kalau kereta baru kita beli dari kedai, kita beli, insyaAllah 10 tahun tak ada mengalami masalah. Sebab itulah maksimal dia, 10 tahun kereta baru. Tapi kalau kita sudah beli kereta COE, paling trend boleh pakai 3 bulan. Bulan yang keempat masuk workshop. Ini pecah lah, itu bengkok lah. Lalu setiap bulan masuk workshop. Begitulah kita manusia ni. Kalau sudah 61 ke atas, selalulah tu masuk hospital, keluar hospital. Kadang-kadang masuk hospital, sehatnya tak lama, sebulan aja. Bulan kedua sakit balik. Pasal apa? Tadi dia masuk hospital, jantung, dia operasi. Begitu dia operasi, alhamdulillah sehat. Begitu keluar daripada hospital, boleh jogging, boleh main bola balik. Sebab jantung dah sehat. Okey? Kemudian bulan yang berikutnya sakit balik. Pasal apa? Bil datang. 48,000 beb. Piung balik. Jadi, nak dikatakan sehat betul, tak ada peluang untuk kita nak sihat. Oleh kerana itu kata Nabi, irtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah masa yang 5 sebelum datang yang 5. Yang 5 disebutkan Nabi ni, 4 dah habis, tinggal 1 lagi. Mana dia yang pertama? Syababak kabahramik. Rebutlah masa muda sebelum tua. Mana lagi ada masa muda tu? Masa muda dah habis. Rebutlah masa kaya sebelum susah. Susah terus. Rebutlah masa lapang sebelum sempit. Sempit terus. Rebutlah masa sehat sebelum sakit. Penyakitan. Yang kelima lah tinggal lagi. Hayatak qabla mautik. Rebutlah masa hidup sebelum mati. Jadi bagi yang 60 ke bawah, rebut ini peluang. Bagi yang sudah 61, slow. Jangan slow maknanya, jangan lagi sibuk-sibuk sangat dengan dunia ni. Apa yang ada tu disyukuri, ya. Ibadah jangan tinggalkan. Sebab kata Rasulullah, kalau dah 60 ke atas, engkau dapat apa pun dah tak guna lagi.
Makanya nenek-nenek kita lu berkata, kalau 40 tahun umur tak berjaya, nak berjaya itu susahlah sudah itu. Ya. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, di mana kita dipertemukan kembali oleh Allah setelah kita postponkan pengajian kita ini guna memberi laluan kepada kita kemarin dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah kami dah sampai Mekah, sudah kami laksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Kami bermohon kepada Allah kiranya ibadah haji yang kami lakukan diterima di sisi Allah, dan kami mohon kiranya haji kami haji yang mabrur, wa sa'yan mashkur, wa dhanban maghfur, wa amalan salihan maqbul, wa tijaratan lan tabur. Dan bagi siapa yang belum lagi pergi, pergilah ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membuka peluang. Sebab nak pergi pun bukan senang ya. Kadang-kadang bukan nak pergi senang, dah pergi pun susah juga. Berjalan kaki haji. Kami berjalan kaki bukan main tekengkang-kengkang dibuat dia. Bahannya ramai-ramai itu tak terasa pernah lah. Kalau sendiri memang tak berjalan jawab dia. Jadi saya ingatkan, pergilah haji sebelum sakit kaki. Pergilah haji sebelum gemuk. Udah gemuk berjalan macam mana cangkan doyong. Sedangkan macam saya gemuk sikit begini pun berjalan minta ampun. Ya. Baik. Kemudian tingkatkan iman. Biar umur kita semakin menurun. Pada hakikatnya umur menurun ya. Dan pastikan iman kita semakin menebal. Iman kita semakin meningkat dari hari ke hari, dari masa ke semasa. Sebab iman inilah nantinya yang akan menyelamatkan kita di saat-saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita bercerita masalah iman, tentunya terkait dengan arkanul iman. Rukun iman itu ada berapa kemarin? Ada 6 perkara. Jadi manakala sebut rukun iman 6 perkara, rukun Islam 5 perkara. Jadi kita tidak boleh hanya mengetahui jumlah rukun iman 6 itu, tetapi hendaklah kita memahami satu demi satu. Sebagai contoh, kita wajib beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Siapa itu malaikat Allah? Dan apa-apa saja tugas-tugas mereka. Itulah yang nak kita bahas pada sambungan ini. Yakni kita masih lagi berada pada tajuk beriman kepada malaikat, nama dan tugas-tugas malaikat. Perintah yang kita diwajibkan beriman kepada malaikat-malaikat Allah seperti mana kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Perintah wajibnya kita beriman kepada malaikat Allah seperti mana kita perintah wajib beriman kepada Allah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Itu dalil Al-Quran yang kita diwajibkan beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Amanah Rasul, mana Rasul Allah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya oleh Allah. Wal mu'minun, demikian juga kita orang yang beriman. Beriman juga kita seperti berimannya Rasul. Di sana itu ada disebutkan Allah Ta'ala wa malaikatihi, malaikat-malaikat Allah. Kemudian dalam ayat yang lain pula surah Al-Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikah. Di situ ada sebut malaikat wal kitabi wan nabiyyin. Demikian juga hadis yang disebutkan Rasulullah, akhbirni ya Muhammad, kata malaikat Jibril, anil iman. Qala, Nabi menjawab, al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarihi. Hadha huwa arkanul iman. Inilah dia rukun iman.
Jadi sekarang ini kita nak membahas tentang nas. Nas itu maksudnya apa? Nas. Kita nak baca kitab pun tak tahu juga. Nas. Apa itu nas? Nenas ke? Nas itu maknanya dalil. Hujjah. Manakala dalil itu kita faham. Dalil dalam Islam ni ada dalil naqli, ada dalil aqli. Itu mesti ingat ya. Aqli menurut akal. Naqli menurut Al-Quran dan hadis. Ya. Itu sebut Al-Quran, hadis, itu disebut nas. Ya. Jadi nas tersebut, ayat-ayat Al-Quran tersebut begitu, adalah menjadi dalil hujjah. Wajib beriman dengan malaikat-malaikat. Dan tidak diterima iman seseorang itu jika mereka tidak beriman dengan malaikat. Katalah, aku beriman kepada rasul-rasul, aku beriman kepada kitab-kitab, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari akhirat. Tapi dia tidak beriman kepada malaikat. Dengan tidak berimannya dia kepada malaikat, yang lain itu pun dikira batal. Jadi maknanya macam mana? Beriman kepada semua sekali. Sama juga kalau nak fikirkan orang-orang kafir tu, orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu dia beriman kepada Rasul, tapi tak semua. Oleh karena itu batal iman mereka. Sebab dia tak beriman kepada salah satu Nabi atau Rasul yang disebutkan oleh Allah, menjadikan batal ke semua iman mereka. Mereka yang engkar kewujudan malaikat, artinya mereka engkar, mengatakan tidak adanya malaikat, maka orang ini termasuk dalam golongan orang-orang kafir. Dan juga mereka termasuk dalam golongan orang yang sesat, sesat-sesatnya. Jadi maknanya Pak Haji, walaupun kita tak pernah melihat malaikat, walaupun kita tidak pernah menyaksikan malaikat Jibril umpamanya, dan apa malaikat pun kita tak pernah nampak, tetapi jangan karena tidak nampak itu kita tak percaya. Tak pernah nampak pun Ustaz. Ini nampak tak nampak, engkau wajib beriman. Ini namanya qat'iyah. Qat'iyah maknanya tidak ada alasan apapun bagi kamu untuk kamu tidak percaya. Sebab tadi kalau tuan katakan tak pernah nampak Ustaz, macam mana saya nak percaya? Mungkin ada orang berkata demikian ya. Ini tuan bukan senang nak percaya benda tak nampak. Itulah iman ya. Inilah dia makanan iman, bukan makanan mata. Kalau makanan mata, nampak baru percaya. Ini tak nampak nak percaya, bukan senang. Itulah iman itu. Dan manakala kita berkata masalah iman, itu maknanya juga kita berbicara masalah hati. Hati yang terang lah yang boleh memahami, yang boleh mengimani hal-hal yang tidak nampak oleh mata. Hanya imanlah, hati yang bersihlah, yang boleh mengimani sesuatu yang tidak terfikir oleh akal. Sebab kalau kita nak fikir akal, secara akal, macam mana malaikat tu ya? Macam mana ya? Memang tak makanan akal. Sebab ini hanya semata-mata makanan iman. Jadi kita tak boleh bawa ini bersandarkan kepada mata, tak boleh bersandar kepada akal. Sebab mata tak boleh nampak, akal tak boleh fikir. Tapi kalau kita hayati secara lebih mendalam, insya-Allah. Contoh beginilah, dalam diri kita ni ada namanya nyawa. Nyawa, ya kan? Atau sebut dengan roh. Tak pernah nampak, tak pernah tahu macam mana bentuk roh atau macam mana bentuk nyawa itu. Dan nak fikir-fikir macam mana pun memang tak terfikir. Tapi kita percaya orang itu hidup. Kenapa engkau percaya dia hidup? Dia boleh bergerak. Dan kamu percaya orang itu mati sebab tak ada nyawa lagi. Artinya kita boleh mengetahui orang itu hidup atau mati bergantung kepada nyawa atau roh.
Tapi kita sendiri tidak tahu bentuk, rupa, warna roh itu. Betul? Nah, begitulah. Sebenarnya tuan, kalau kita cerna balik, Allah kata, wa fi anfusikum afala tubsirun itu. Apakah pada dirimu itu tidak kamu lihat? Nah, kita kadang tak mau fikir. Kalau kita fikir, makanya kata Rasulullah, kamu fikir masalah-masalah yang dijadikan oleh Allah Ta'ala itu 1 detik kamu fikir. Itu lebih besar manfaatnya ketimbang kamu salat 1000 rakaat. Ada orang salat Allah, 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 Allah. Tapi tak ada makna apa-apa. Macam ini tadi dia fikir. Allah, roh, malaikat. Dengan dipikir-pikirnya, dia dapat satu pahaman. Bahwa kita manusia ni tahu yang namanya akal. Tahu akal. Saya tanya kita semua tahu akal. Maji tahu tak akal itu apa? Saya tahu. Maji tahu tak orang tak berakal? Tahu. Tahu tak orang tak berakal? Tahu. Yang dia tahu akal tu. Kalau ditulis Arab, ain, qaf, lam. Akal. Ya kan? Kalau ditulis Rumi kan E-K-E-L. Akal. Tapi tak tahu manusia ni macam mana itu akal. Di mana letak akal? Orang bilang letak akal di kepala itu otak. Nah, ini sesuatu yang kita katakan tadi, bagaimana kita nak mengenal malaikat yang tak pernah nampak. Okeylah, jauhkan malaikat itu dulu. Dalam diri kita pun ada yang kita tak nampak, tapi kenapa kita boleh percaya? Saya sudah sebutkan tadi yang namanya roh, yang namanya akal. Manusia hanya boleh sebut akal. Namun manusia tak tahu macam mana bentuk akal. Dan di mana letak itu akal. Sebab sudah kelaziman kita menyebut akal-akal, hanya itu saja. Namun untuk nak faham akal 100%, tak ada orang faham. Nah, begitulah cara kita memahami makhluk-makhluk Allah. Termasuklah saya katakan tadi, malaikat. Demikian juga kita cerita akhirat. Ada neraka, ada syurga. Siapa pernah nampak itu? Tak pernah kita nampak tu syurga. Hanya kita baca dalam Al-Quran, disampaikan Nabi, kan begitu. Nah, jadi apakah kita tidak percaya demikian? Wajib percaya. Sebab walaupun tak nampak, sebab ini bukan benda yang dinampakkan di dunia nanti. Wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang beriman itu ialah ciri-ciri dia. Salah satu di antaranya, hal-hal keakhiratan itu dia yakin, walaupun tak nampak dia. Tapi ini tuan-tuan, kembali lagi saya tekankan, iman. Iman. Kalau kita mengaji ni tak ada iman, ini semua tak boleh faham. Tapi kalau kita iman, ini hari kita tak faham, besok lusa insyaAllah. Ya. Apa kata Allah? Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa man yakfur billah, yakni kata Allah, barang siapa yang kufur, engkar, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada malaikat-malaikat Allah, juga dia tidak percaya yang namanya kitab-kitab Allah, dia tak percaya yang namanya rasul-rasul Allah, dia tak percaya adanya hari akhirat, maka kedudukan orang yang demikian ini, sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Nampak? Jadi kalau kita tak percaya, kedudukannya apa? Dalalan ba'ida. Dia tergolong dalam golongan orang-orang yang sesat. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta malaikat lebih dahulu sebelum Allah cipta kita manusia. Jadi ini penciptaan. Penciptaan malaikat dengan penciptaan manusia, duluan malaikat. Makanya Allah kata, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah berkata kepada para malaikat, apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan makhluk yang namanya manusia
menjadi khalifah di muka bumi. Waktu itu kita belum jadi lagi tuh. Adam itu belum jadi lagi. Nah, itu bukti menunjukkan bahwa malaikat duluan. Dan sebelum itu sebelum Allah mencipta makhluk kita manusia, Allah telah memberitahu kepada semua malaikat bahwa bahwa manusia akan diciptakan untuk dijadikan khalifah di muka bumi. Qalu, ini pun kadang-kadang kita bingung juga ya. Tatkala Allah kata, wahai malaikatku, aku nak jadikan manusia menjadi makhluk atau menjadi khalifah penghuni bumi. Qalu, ketika itu ramai-ramai malaikat ni menjawab perkataan Allah itu. Apa kata mereka? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini apa? Kata malaikat, adakah engkau ya Allah menjadikan padanya bumi itu manusia yang mana kata malaikat itu mereka suka merusak, suka bersebunuhan, wa yasfikud dima, suka berkelahi. Apa yang terbayang dalam benak kita membaca ayat ini? Yang terbayang kita, di mana pula malaikat itu tahu yang kalau nanti manusia itu dijadikan menjadi penghuni bumi, dia akan merusak, akan bertumpah darah. Di mana malaikat itu tahu? Inilah kata sebagian ulama, Allah ada dulu mencipta makhluk, tapi tak ada namanya. Disitulah malaikat nampak yang makhluk bersebunuh-bunuhan. Jadi oleh karena itu kata malaikat, kenapa dijadikan lagi manusia? Tidakkah kemarin itu mereka bersebunuhan sesama-samanya? Tidakkah kemarin itu mereka merusak? Untuk apa dijadikan lagi? Kira-kira begitu. Oleh karena itu kata sebagian ulama, ada makhluk Adam sebelum Adam. Jaraknya kata mereka ini daripada satu Adam kepada satu Adam puluhan ribu tahun. Dan ini juga ada disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am mashkura. Memang ada Allah jadikan makhluknya waktu itu sebelum kita manusia ni, tetapi mashkura. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am mashkura. Tak ada namanya. Apa nak dinamakan? Disitulah malaikat tahu bahawa kalau makhluk manusia itu dijadikan penghuni bumi, dia akan berkelahi sesama sendiri, bersetumpahan darah, malah bersebunuh-bunuhan. Lalu kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdik. Maknanya, kenapa kami ya Allah tidak engkau jadikan menjadi penghuni bumi itu? Kami orang baik-baik. Kami senantiasa memuji bertasbih kepadamu ya Allah. Ketika itu malaikat ni menjual proposal dia kepada Allah. Tetapi Allah tak terima. Qala, ketika itu Allah menjawab perkataan malaikat ni, inni a'lamu ma la ta'lamun. Maknanya begini ya. Kata Allah, wahai malaikatku, adapun tujuan aku menjadikan manusia menjadi penghuni bumiku, akulah yang tahu hak sebenarnya. Namun kamu, kata Allah, tidak tahu hakikat sebenarnya. Jadi ketika itu Allah ni bela kita. Allah ni sanjung kita, sayang kita. Dan Allah mengatakan, sesungguhnya kamu wahai manusia lebih mulia, lebih pandai daripada malaikatku sendiri. Itu makanya antara manusia kita ini dengan malaikat, maka kita manusia adalah lebih baik dan lebih mulia. Kenapa? Sebab kita hidup ini penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Sama juga kata Rasulullah,
wanita-wanita dunia hari ini yang hidup mananya, dia adalah lebih baik, lebih cantik, lebih hebat daripada bidadari surga. Jadi makanya Mak Haji, Pak Haji dan kaum ibu tu mesti nak tahu ini. Rasulullah mengatakan bahawa wanita-wanita dunia ini adalah lebih hebat, lebih cantik daripada wanita-wanita syurga. Lebih baik daripada bidadari. Kenapa itu? Sebab bidadari itu dicipta hanya untuk syurga. Tidak mengalami ujian cobaan. Tidak ada mereka itu menerima tuntutan-tuntutan syarak. Macam ibu-ibu di dunia ini diwajibkan salat, diwajibkan berzakat, diwajibkan puasa, diwajibkan itu, diwajibkan ini, diwajibkan taat kepada suami. Banyak tuntutan-tuntutan Allah kepada dirinya. Justru itulah dengan adanya tuntutan Allah kepada kita ni menjadikan kita mulia. Justru sebaliknya, jika tuntutan Allah itu kita abaikan, maka kita menjadi manusia celaka. Oleh karena itu jangan sekali-kali merasa berat nak ibadah. Alamak, puasa susah lah you. Alamak, solat susah lah. Alamak, zakat sayang lah. Alamak, pergi haji jalan kaki lah. Jangan. Sebab adanya itu tadilah letak kemuliaan kita itu. Sebagaimana saya katakan tadi, kalau yang namanya bidadari surga dicetak begitu saja, tak ada masalah-masalah. Dan demikian juga kata Rasulullah, tatkala Nabi menyampaikan kuliah di Masjid Nabawi itu, ketika itu ada seorang jemaah sahabat Rasulullah angkat tangan, "Ya Rasulullah," kata sahabat ini, "ada tak kiranya orang-orang yang lebih baik daripada kami?" Kata Nabi, "Kenapa engkau berkata demikian?" "Ya bagaimana tidak ya Rasulullah? Kami hari-hari berdepan denganmu ya Rasulullah. Kalau ada masalah-masalah kami tak tahu, yang tidak kami ketahui, kami live bertanya berdepan denganmu ya Rasulullah. Dan kami sering melihat wajahmu ya Rasulullah. Kami sering menerima wahyu yang kau sampaikan ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kalau kamu ini sudah berdepan dengan saya, langsung bertemu dengan saya," kata Rasulullah, "kalau engkau tak baik juga kira nasib lah tu." Sahabat bertanya balik, "Limada ya Rasulullah? Kenapa demikian ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Ada orang-orang selain kamu nih," kata Rasulullah, "dia tidak pernah melihat aku seumur hidup pun. Dan aku pun tidak melihat mereka. Mereka bukan daripada bangsaku." Rasulullah bangsa apa? Bangsa Arab. Arab apa? Mesti sebut tu Arab Quraisy, bukan Arab Street. Ya. Kemudian kata Rasulullah, "Mereka pun tidak tahu bahasa aku." Nabi cakap bahasa apa? Bahasa Arab, kita cakap bahasa Boyan. Iya kan? Tetapi kata Rasulullah, mereka tu sami'na wa ta'na. Mereka tu taat, patuh, tak banyak komen. Itu kata Nabi yang lebih baik, yang luar biasa. Siapa dimaksudkan Nabi itu? Kita ni lah. Tak tahulah saya. Pak Haji Maji pernah jumpa Nabi ya? Pernah? Jumpa Rasul? Rasul dari pernah lah ya? Maknanya kita memang tak pernah jumpa dengan Rasulullah. Usahakan jumpa di beduk tengah jalan. Mimpi pun tak pernah. Pernah tak Pak Haji mimpi Rasulullah? Tak pernah kan? Memang tak layak lah tu. Belum layak lagi kita nak jumpa dengan Rasulullah walaupun melalui mimpi. Ya, sangkinkan hebatnya Rasulullah. Tak layak dia jumpa dengan kita walaupun melalui mimpi. Nah, kemudian kata Rasulullah, mereka tak tahu bahasa aku, mereka tak tahu. Tapi ketaatan mereka tu luar biasa kita ini. Jadi jaga status kita tuan-tuan. Jadi janganlah, "Oh ya Ustaz, sekarang dulu lain lah, semua dulu orang baik-baik.
Sekarang ini kan banyak godaan, banyak itunya. Lagi banyak godaan tu lagi bagus sebenarnya. Kalau kita boleh menghindar atau terselamat daripada godaan itu. Di situ juga lah mulianya kita dibanding dengan malaikat. Malaikat itu yang tak berdosa patut. Sebab malaikat ni tak ada jenis, tak ada nafsu. Ya wajar-wajar saja. Istilahnya lah ya. Kalau malaikat itu tak berdosa, wajar. Sebab apa? Dia punya akal, tak punya nafsu. Sebaliknya kalau binatang itu punya jahat, bingal, patut. Sebab dia tak punya akal, hanya punya nafsu. Tapi kalau kita manusia ini, dua-dua kita punya ada nafsu pun ada, akal pun ada. Ditambah lagi dengan godaan-godaan di luar. Lebih-lebih lagi sekarang dunia tanpa batas ni. Malah saya katakan kehidupan kita dengan kehidupan atuk kita dulu. Lebih susah lagi kehidupan kita. Dengan adanya ujian demi ujian. Dulu nak tengok TV pun susah. Bukan susah, memang tak ada. Sekarang handphone, boleh pakai kamera. Apa lagi? Sebentar lagi pulpen boleh pakai bercakap. Kalau jam menjadikan handphone sudah ada. Jadi makin ke depan pancaroba itu semakin banyak. Kalau iman semakin kuat, maknanya orang ini semakin bagus. Nah itu hendaklah kita pahamkan. Jadi jangan kita minder ya, merasa rendah diri dengan malaikat. Malaikat pelak jaga kita. Perasaan tak Pak Haji malaikat jadi bodyguard kita ni? Kiraman katibin. Kiraman katibin. Ada malaikat jaga kanan, ada malaikat jaga kiri. Tak payah nak bayar-bayar. Kalau kita nak sewa bodyguard, berapa banyak kita bayar? Ada malaikat. Sangkinkan kita ni disayang oleh Allah. Allah utus malaikat menjaga kita. Oleh karena itu, hidup jangan takut. Hidup jangan takut. Di atas yang benar. Teruskan. Jangan takut, malaikat ada jaga kita. Ya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu daripada nur, cahaya. Walaupun Pak Haji Allah cipta malaikat itu dengan cahaya, tapi nak dibandingkan makhluk Allah yang paling cantik ialah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia yang paling cantik itu siapa? Tuan-tuan tahu? Kalau kita baca sejarah katanya Nabi Yusuf. Makanya Cik Leha ke gila-gila tu. Sulaikha. Sulaikha tu suaminya kalau saya tak silap Qitfir. Anak angkatnya diambilnya anak angkat Nabi Yusuf tu menjadi anak angkat. Jadi sekarang ni pun hati-hati. Jangan nanti pula mak angkat tergila-gila dengan anak angkat. Terangkat beb. Ini sejarah. Bagaimana Sulaikha tergila-gila dengan anak angkatnya Nabi Yusuf. Sehingga orang kampung ketika itu mengejek Sulaikha. Sebab dia ni suaminya itu kan ketua polis itu. Ketua polis negara Mesir itu kan suami dia. Si Qitfir itu namanya. Akhirnya si Sulaikha pun tak kalah akal. Orang-orang yang mengejek dia itu diundangnya datang ke rumah. Disediakannya makanan buah-buahan. Dan makan buah itu terpaksa pakai pisau. Jadi setiap orang ada buah, ada pisau. Tengah-tengah demonstrasi tamu-tamu yang datang dari tengah kopek itu buah dengan pisau. Sulaikha pun suruh Nabi Yusuf keluar daripada bilik. Sekali Nabi Yusuf keluar, ma'aji yang potong buah tengok, tak sadar tangan dia tepuk. Sangkinkan dia terpekun melihat Nabi Yusuf. Tapi sejarah sebenarnya yang paling bagus itu bukan Nabi Yusuf, ialah Nabi Adam. Sebab Nabi Adam dicipta Allah Ta'ala dengan tangannya. Apa nama istilah sekarang? Made in made. Buatan
buatan tangan. Kalau Yusuf tu kun fayakun. Nabi Yusuf dengan Pak Yusuf sama. Nabi Yusuf dengan Pak Yusuf sama. Kun fayakun. Kalau Nabi Adam diuli oleh tangan Allah. Oleh karena itu salah satu di antara peninggalan Nabi Adam ya, peninggalan Nabi Adam tu kepada kita ni apa? Bukan hanya saya cucu Adam. Kalau saya cucu Adam, tuan-tuan cucu Adam juga. Tapi ada peninggalan Adam tu kepada tiap-tiap cucunya, tiap kita. Apa dia? Warna kulit Adam tu. Nah, warna kulit Adam tu inilah kuku kita ni. Kulit Adam tu, Nabi Adam tu Paji macam kuku kita ni. Maknanya memang lawa. Kulitnya pun macam putih kuku kita ni. Ini peninggalan Nabi Adam. Itu maka ada kuku kita ni. Untuk kita nak mengenang Adam Abul Bashar. Nabi Adam tu adalah ayah sekalian umat manusia. Tapi cantik-cantik macam mana pun mati juga. Ya. Jadi jangan banggakan cantik tu. Kalau banggakan cantik, Nabi Adam pun cantik, meninggal sudah. Nabi Yusuf pun cantik, meninggal sudah. Ya. Itu hanya sebagai kenangan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pula kita terpedaya dengan dengan penciptaan malaikat daripada cahaya itu, lalu kita bayangkan macam mana Allah sudah kata di antara makhlukku yang paling baik, yang paling segalanya adalah kita manusia. Disebutkan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebagaimana Allah menjadikan Nabi Adam daripada tanah dan menciptakan jin daripada nyalaan api. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan, khuliqatil malaikah min nur wa khuliqal jannu min marjim min nar wa khuliqal adam mimma wusifa lakum. Yani malaikat itu dicipta daripada cahaya dan jin dicipta daripada nyalaan api dan Adam diciptakan daripada apa yang telah diterangkan kepada kamu. Jadi malaikat suatu alam yang halus, yang termasuk dalam alam yang gaib, yang tidak didapati oleh panca indera insaniyah. Jadi justru itulah kita tak pernah berjumpa dengan malaikat itu, sebab dia tak ada rupa macam mana. Tapi bukan mungkin ya, orang Arab bilang ihtimal. Besar kemungkinan malaikat itu ada di dalam setiap rumah orang Islam. Sebab salah satu di antara tugas-tugas malaikat itu ialah menjaga rumah-rumah orang Islam. Justru itulah kata Rasulullah, jangan kamu letakkan dalam rumahmu itu di mana menyebabkan malaikat tak mau masuk. Tak mau masuk tu malaikat rahmah. Kalau malaikat maut dia tak boleh. Sewa gurga pada depan pintu tu nak tunggu malaikat maut, tak boleh masuk. Maksudnya malaikat itu rahmah. Jadi jangan kata Rasulullah engkau simpan dalam rumah tu. Maka itu kalau kita janganlah taruhkan rumah tu gambar-gambar yang tak senonoh. Malaikat nak masuk, alamak. Kata malaikat nak masuk macam mana ni? Ada penghalang dia. Ditaruhkannya gambar penyanyi, pegang mic begini terus. Dibelinya poster penyanyi pemenang Idol 2009. Dibelinya tu poster, ditampal gambar tu begini aja kau tu siang malam. Pegang mic tu. Itu biasanya yang gila penyanyi. Anak laki-laki kita pula kadang-kadang dia gila bola. Dibelinya poster Maradona tu, tengah sepak bola, tergantung ke kawan. Ada pula kadang-kadang poster tengah main gitar, begini je kawan terus. Dia suka tampalkan di dinding-dinding. Dia hobi dia. Idola dia. Yang kita pelik, kenapa gambar ustaz engkau tak suka? Pelik juga.
Dibeli gambar ustaz, poster ustaz taruhkan ring. Ini siapa nih? Inilah ustaz aku. Inilah yang mengajarkan aku ilmu tauhid. Inilah yang mengajarkan aku ilmu tajwid. Artinya ada saham dia dalam kehidupan kita. Ini tidak, entah siapa dia, entah siapa pemain bola itu, entah siapa penyanyi itu, suka belajar. Gambar-gambar ustaz ditaruhkan bagus. Tapi tak minat pada dia. Daripada gambar ustaz, gambar Mr. Bean lebih bagus. Gambar Mr. Bean pula. Nah, maka taruhkan ya setidak-tidaknya kalimah-kalimah tajibah, kalimah Quran taruh dinding. Macam kita juga maji. Kalau kita pergi turun pet-nepet, kalau kita tengok depan pintunya Bismillahirrahmanirrahim, ini pasti rumah orang Islam. Ya kan? Tapi kalau kita tengok kumis melintang, lidah menjolok, itu bukan kawan. Ya kan? Gitu. Jadi taruh dalam rumah tu yang boleh malaikat datang. Sebaliknya kata Rasulullah, kalau malaikat tidak ada dalam rumah tu, yang ada jin. Jin ni ada namanya Dasim. Ada tak nama Pak Haji Dasim? Jangan Dasim, Hashim bikin ya, jangan Dasim. Dasim tu nama jin deh. Tengok nama Dasim lah. Itu jin jantan. Kalau betina Dasimah. Iya, kalau Dasimah Dasimah. Ini kata Rasulullah. Tanya, saya baca itu dalam buku-buku tentang cerita jin ya. Saya baca. Dasim ini kerja apa? Dalam rumah. Dia ni tujuan dia ni supaya suami istri ni kalau boleh bergaduh sampai bercerai-berai. Justru itu kadang-kadang sikit masalahnya. Sikit masalah. Tapi dia punya bergaduh macam nak rerak itu blok. Contoh apa? Istri masak kurang garam. Kan simple presented kan? Kurang garam. Tetapi suami marahnya, la ilaha illallah, memang engkau tak guna masak, engkau kadang-kadang maaf sampai mak dia pun terbangkit, nenek terbangkit. Loh. Padahal apalah ya kalau kirakan akal yang sehat kalau tidak dimasuki sedasim. Kurang garam, ambil garam, masukkan kocok-kocok, halas. Betul tak? Kenapa sampai nak memukul, sampai melempar piring? Itu dasim. Kata dasim, ayo. Dan manakala dalam rumah itu berlaku perceraian antara suami istri, hasil daripada godokan si dasim ini, dasim ini diberi pangkat oleh cip dia, namanya taj. Taj itu maknanya crown. Besar dia punya hadiah. Jadi hati-hati dalam rumah. Jadi kalau tengok suami agak merak itu mengamuk, dasim, dasim. Ingatkan dia. Kalau istri panggil Dasimah. Apa dah jadi? Kemudian si Dasim ini atau Dasimah, kalau ada di rumah itu kematian, dia mengelupur, mengoyak baju, mengurai-gurai rambut, seolah-olah dia tak terima kematian itu. Padahal mati juga. Tak mungkin dia hidup. Tapi yang punya diri, yang punya keluarga begitu. Sampai mengelupur. Itu dasim. Tujuannya apa? Anak engkau meninggal, engkau dapat kufur Allah Ta'ala. Kemudian ada namanya sabar. Sabar bukan sabar. Oleh kerana tak boleh nama kita sa. Kalau nak bikin nama sa, satu sabar. Ini sabar. Sabar. Sabarnya apa kerja dia? Sabar ini kerjanya ialah merusak penjual-penjual. Itu di pasar dia. Barang busuk dibilangnya bagus, barang curi dibilangnya barang halal. Tujuan dia barang itu laku.
Ada lagi namanya A'war. Bukan Anwar ya. A'war. A'war ni mata buta sebelah. Macam Musa Dayan. Musa Dayan kan buta sebelah. Makna A'war ni buta mata sebelah ni, dia suka mengarahkan orang ni berbuat maksiat. Isteri dia ada halal, cantik, tapi dia suka juga lagi dengan perempuan-perempuan jalang. Dia suka dengan perempuan-perempuan yang di jalan-jalan itu. Padahal perempuan yang disukakannya itu dibandingkan dengan istrinya 70 kali lagi cantik istrinya. Tapi dia tak minat kepada istri. Dia minat ke ni. Ini namanya buta sebelah mata. Nah, itu dalam rumah ada. Hati-hati. Oleh karena itu kata Rasulullah, Zainul buyutakum biqiraatil Quran wassalah. Hiasilah rumahmu itu kata Nabi dengan bacaan-bacaan Al-Quran juga dengan salat. Justru dalam Islam kita, salat sunat sepatutnya lebih baik dibuat di rumah ketimbang masjid. Tapi kalau salat fardu lebih baik buat di masjid ketimbang di rumah. Rasulullah kalau salat ba'diyah sunat rawatib, dia tak buat di masjid, buat di rumah. Tadi kan kita salat Isya, ada qabliyah, ada ba'diyah. Jadi sepatutnya kita buat ba'diyah itu di rumah. Sebab kata Nabi, manakala kamu pergi masjid sekalipun, jangan kamu lupa bahagian untuk rumahmu, kata Rasulullah. Nah, tapi kita kadang-kadang masalah pula. Tak sembahyang di sekarang, nanti dah rumah aja. Sebab Nabi suruh sembahyang ba'diyah rumah. Bagus untuk. Dia pun balik ke rumah. Balik ke rumah, dia pun duduk kursi, buka TV. Sembahyang tak ke mana, dia pun tak ke mana. Nah, daripada demikian, lebih baiklah sembahyang di masjid sajalah. Dan nanti pula kalau boleh malam, bikin salat-salat lain, hajat ke tahajudkan. Yang penting kata Rasulullah, salat-salat sunat itu di rumah. Nah, supaya malaikat datang. Ya. Yang terutama sekali malaikatur rahmah, malaikat yang jaga rumah kita. Justru manakala kita keluar rumah kosong, tak ada penghuni. Nah, manakala kita orang pertama pulang, buka pintu itu, ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Sebab yang menjaga rumah kita waktu kosong itu ialah hamba Allah yang saleh. Nah, jangan pula tak ada orang rumah, Assalamualaikum. Nah, itu kalau ada orang di rumah. Kalau tak ada, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Mana tadi? Malaikat itu satu alam yang halus dan termasuk dalam alam yang gaib yang tidak dapat oleh panca indera insaniah. Dan malaikat itu apa tadi? Tidak termasuk dalam golongan makhluk yang wujud jasmanianya, yaitu tidak dapat dilihat, tak dapat diraba, tak dapat didengar, dicium dan dirasa. Sebenarnya memanglah pendengaran kita ni dibatasi, Allah Ta'ala mendengar hal yang demikian. Jadi untuk nak mendengar, memang telinga ni mendengar, tapi ada masanya Allah Ta'ala batasi pendengaran. Itu yang kadang-kadang ada berdengung tu. Sekali-kali itu dulunya cara Rasulullah menerima wahyu daripada malaikat Jibril. Cara itulah kata Nabi yang paling dahsyat. Nah, kita pun sekali-sekala ada berdengung kan. Kita pun kan kita baru itu. Itu suara malaikat yang tak boleh kita stres. Kemudian sekali-sekala ada juga itu yang live. Tengah-tengah ramai ini, boleh ma'ajin aja mendengar satu orang salam. Sah didengarnya orang bagi salam. Sehingga dia bangkit, dia buka pintu. Kawan lain tengok, kenapa buka pintu? Ada orang bagi salam saja. Pernah tak kejadian tu? Itu maknanya live kita. Jadi jangan orang tak dengar, jangan pula dipaksa. Engkau tak dengar? Tak dengar pun engkau peka agak. Ini bukan soal peka, Habib. Ini bukan soal peka.
Ini memang kita saja yang ditujunya. Memang dia dengar betul suara itu, sehingga dia bangkit. Apa aja dengar kali? dia bangkit di bukanya pintu sebab dia dengar itu orang. Tak kala buka pintu, tak ada orang. Itu juga adalah suara-suara malaikat itu. Ya. Jadi tidak dapat didengar, tak dapat dicium dan tak dapat dirasa. Malaikat hidup dalam suatu alam yang berbeda dengan kehidupan alam yang dirasai oleh manusia. Dia disebut dengan alam malakut. Yang namanya alam-alam yang lain ini jangan kita heran, ikan pun tak sama alam dengan kita. Ikan tu kalau naikkan ke darat dia mati. Pak Haji pula masukkan dalam air itu pun mati juga. Sebab alamnya berlainan begitu. Dengan sebab itulah malaikat tidak pernah dilihat oleh manusia. Perihal keadaan dan hakikat yang sebenarnya malaikat itu tiada siapapun yang dapat mengetahuinya melainkan Allah sahaja. Walaupun Nabi Muhammad SAW selalu menerima wahyu daripada malaikat Jibril, tetapi Nabi tak pernah melihat bentuk malaikat Jibril yang sebenarnya, melainkan berupa manusia, kemudian ada kalanya berupa burung. Sebab malaikat ni katanya di antara satu dengan lain mempunyai kedudukan masing-masing. Yang paling ketara kata Rasulullah ialah malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril itu bersayap, satu belah sayapnya 600. Kalau dua belah itu 1.200 sayap dia. Tapi walau bagaimanapun sayapnya macam itu, dia tidak sanggup terbang lebih tinggi daripada Rasulullah. Malaikat Jibril berpisah dengan Rasulullah di kala Mi'raj di langit yang ke-7. Sementara Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga sebagai bukti bahwa manusia itu adalah lebih hebat, lebih kuat dan lebih segala-galanya dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi Pak Haji Maji, bersyukurlah kita kepada Allah di mana Allah telah menciptakan kita menjadi makhluknya yang digolongkan manusia. Bukan hanya manusia, tapi manusia beriman, beramal dan bertakwa kepada Allah. Inilah nilai kemanusiaan kita. Nilai kemanusiaan kita ni iman amal kita. Bukan manusianya. Kalau manusianya manusia yang lain pun bukan kita aja manusia kan. Di Afrika sana pun ada, di Eropah pun ada manusia. Tapi kemanusiaan kita nilainya pada ibadah kepada Allah. Justru kalau kita tak ada ibadah kepada Allah, nilai manusia kita tak ada guna. Nak cantik, kita pun tak berapa cantik dibandingkan dengan orang Israel. Nak bilangkan kaya, ada orang yang bukan Islam lebih kaya daripada kita. Tetapi itu tidak semua menjadi standar ukuran Allah. Yang menjadi ukuran Allah ialah tentang ibadah kita. Innallaha la yansuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum wa fi riwayatin wa niyyatikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk wajah, bentuk tubuhmu. Allah tidak melihat kepada harta kekayaanmu. Yang dilihat Allah Ta'ala itu ialah hatimu dan amalmu. Jadi isilah Mak Pak Haji hati kita ini dengan ilmu iman dan amal. Semoga kita tergolong dalam golongan hamba Allah, baik di dunia dan juga baik di hari akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada kesempatan lain kita akan sambung lagi.